Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, sensei lanjutkan ya. Ini adalah video penjelasan yang terakhir tentang onomatope ya. Jadi ada 4 video penjelasan mengenai onomatope. Semoga minasang nanti bisa pahami, dan kalau misalnya ada yang belum paham, pokoknya minasang langsung tanyakan supaya nanti sensei bisa jelaskan lagi ya. Oke. Onomatope yang berikutnya ada hoka-hoka. Siapa yang pernah dengar hoka-hoka? Apa sih hoka-hoka gitu ya? Hoka-hoka ini artinya adalah hangat-hangat gitu ya. Hoka-hoka di sini artinya adalah hangat-hangat ya. Yang hangat gitu ya. Hoka-hoka itu kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Apa sih hoka-hoka? Hoka-hoka adalah kata yang mengekspresikan keadaan yang hangat dari dalam diri dan perasaan tersebut membuat nyaman. Nah, gitu ya. Ini pengertian yang pertama. Ya, jadi hoka-hoka ini adalah kata yang mengekspresikan keadaan yang hangat dari dalam diri dan membuat perasaan tersebut menjadi nyaman. Jadi maksudnya gini, ini ada yang sedang kita rasakan dan ini membuat nyaman diri kita, itu bisa hoka-hoka. Tapi hoka-hoka yang lain bisa seperti ini. Hoka-hoka digunakan untuk makanan gitu ya, seperti ubi yang baru dibakar, nasi yang baru dimasak, bakpao yang baru dikukus, dan juga somai yang hangat. Nah, hoka-hoka ini bisa digunakan menjadi 2 ekspresi. Yang pertama, dia mengungkapkan perasaan yang hangat dari dalam diri kita. Nah, dan itu memberikan rasa nyaman ke dalam diri kita. Itu. Lalu hoka-hoka yang kedua, ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan makanan. Jadi kalau misal kita ketemu makanan yang anget-anget gitu ya, seperti tadi ada ubi yang baru dibakar kan masih anget tuh. Lalu ada nasi yang baru dimasak, nah itu juga masih hangat tuh. Ada bakpao yang baru dikukus, ada somai yang hangat. Nah, itu semua makanan itu masih hangat. Nah, itu kita bisa ungkapkan dengan hoka-hoka. Hoka-hoka bento. Apa itu hoka-hoka bento gitu ya. Nah, kalian cari ya, apa sih hoka-hoka bento gitu ya. Nah, jadi hoka-hoka ini bisa digunakan untuk mengekspresikan 2. Yang pertama itu tadi keadaan yang hangat dari dalam diri, dan juga untuk mengekspresikan jenis-jenis makanan yang emang kondisinya hangat. Oke? Sampai di sini paham ya minasang ya? Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimat dari hoka-hoka ya. Yang pertama ada gini. Asa jogging o shitara senaka ga hoka-hoka shite imashita. Asa jogging o shitara senaka ga hoka-hoka shite imashita. Apa katanya? Saat jogging di pagi hari, punggung menjadi terasa hangat ya. Oke, minasang, asa jogging o shitara senaka ga hoka-hoka shite imashita. Saat jogging di pagi hari, punggung menjadi terasa hangat. Nah, ini adalah suatu perasaan di mana diri kita merasakan kondisi itu, di mana tubuh kita menjadi hangat, dan akhirnya apa? Bikin badan kita juga menjadi nyaman, bikin hatinya juga jadi happy, bikin perasaannya juga menjadi hangat. Kalau orang jogging atau dia melakukan olahraga, itu biasanya hatinya jadi happy, benar nggak sih? Makanya olahraga itu bikin sehat. Kenapa? Karena biasanya ketika kita berolahraga kita pasti happy. Nah, perasaan seperti itulah gitu ya, hoka-hoka yang hangat gitu, yang ada di dalam diri, kira-kira seperti itu ya. Lalu contoh kalimat yang kedua, yaki imo tate no hoka-hoka ga oishi. Nah, yaki imo itu adalah ubi yang masih hangat gitu ya. Yaki imo itu adalah ubi bakar yang masih hangat gitu ya. Yaki imo yaki tate no hoka-hoka oishi. Katanya ubi bakar yang baru dibakar dan hangat itu enak gitu ya. Nah, jadi kalimat ini tuh untuk mengekspresikan kondisi yang seperti ini minasang. Kalau di Jepang itu dia kan terkenal sama imo atau sama ubi. Banyak ya penjual ubi keliling gitu ya. Penjual ubi keliling itu banyak. Nah, biasanya ubinya itu dibakar dan itu tuh enak gitu ya, dan itu tuh hangat. Ataupun di rumah ya, ibunya membuat yaki imo atau ubi bakar. Nah, ini kita bisa bilang hoka-hoka ya, atau anget gitu ya. Jadi kondisi makanan yang memang kondisinya itu masih hangat ya, kita bisa bilangnya hoka-hoka. Jadi dari 2 contoh kalimat ini, minasang bisa lihat sekali perbedaannya, di mana contoh kalimat yang pertama ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau kondisi tubuh yang hangat gitu ya, karena melakukan sesuatu dan bikin happy. Nah, kalau contoh kalimat yang kedua ini mengekspresikan tentang kondisi suatu makanan yang memang makanannya itu kondisinya adalah hangat gitu ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari hoka-hoka. Lalu onomatope yang berikutnya ada kura-kura.
Nah, kura-kura ini bukan kura-kura ninja ya minasang ya. Kura-kura di sini artinya adalah pusing. Ya, kura-kura di sini artinya pusing. Pusingnya tuh pusing apa? Pusing yang berputar-putar gitu ya. Nah, ini adalah kura-kura. Kita lihat dulu penjelasannya ya. Kura-kura adalah kata yang mengekspresikan kondisi kepala yang sangat pusing dan berputar-putar. Ya, jadi kura-kura ini adalah kata yang mengekspresikan kondisi kepala yang sangat pusing dan berputar-putar. Biasanya katanya ya, kalau pusing atau pening itu kepala terasa berputar-putar. Benar ya minasang ya? Jadi kura-kura ini juga bisa diterjemahkan dengan berputar-putar ya. Pusing juga bisa, berputar-putar juga bisa. Itu arti dari kura-kura gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimatnya dari kura-kura yang artinya adalah pusing dan juga berputar-putar. Ya, kita lihat yang pertama. Kazi ohite atamaga kura-kura suru. Ya, kazi ohite atamaga kura-kura suru. Karena masuk angin, kepalanya menjadi pusing. Ya, karena masuk angin kepalanya menjadi pusing. Atamaga kura-kura suru gitu ya, kepalanya menjadi pusing. Nah, ini kura-kura di sini yang artinya terjemahannya adalah pusing ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh kalimat yang berikutnya. Takaitu koro wa nigate desu. Ya, takaitu koro wa nigate desu. Ya, tempatnya tinggi ya. Katanya saya takut sama ketinggian. Mega kura-kura shimasu ya, mata saya jadi berputar-putar gitu ya. Takaitu koro wa, tempat yang tinggi, nigate desu ya. Saya takut dengan tempat yang tinggi katanya. Nah, mega kura-kura shimasu ya, mata saya jadi berputar-putar. Berkunang-kunang kali ya, berputar-putar, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah contoh kalimat kura-kura yang artinya adalah pusing ataupun berputar-putar. Oke, lalu onomatope yang berikutnya ya, ini adalah onomatope yang berikutnya yaitu ada waku-waku. Nah, apa sih waku-waku? Waku-waku di sini katanya artinya adalah senang ya atau gembira. Kita lihat penjelasannya minasang ya. Waku-waku adalah onomatope yang menggambarkan perasaan tidak tenang karena kegembiraan. Nah, beda dengan hara-hara. Kalau dia kan gelisah, deg-degan karena sesuatu yang belum terjadi, cemas, khawatir gitu ya. Nah, kalau waku-waku ini dia juga sama sih, dia tidak tenang, tapi dia tidak tenangnya karena kegembiraan, harapan, dan menunggu-nunggu sesuatu yang berakhir dengan kebahagiaan atau sesuatu yang nanti pastinya akan menyenangkan. Jadi kalau waku-waku ini ada rasa gelisah, ada rasa tidak tenang di dalam diri, tapi untuk sesuatu yang menyenangkan. Karena dia mau mendapatkan kabar gembira, karena dia mau mendengar sesuatu yang bikin dia tuh happy, bikin dia itu bahagia. Nah, itu waku-waku ya. Jadi ya bilang waku-waku gitu ya, senang ataupun gembira. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Oke, waku-waku ini beda dengan doki-doki. Nah, ini juga sama ya, beda dengan doki-doki. Apa sih doki-doki? Doki-doki itu artinya adalah deg-degan katanya. Deg-degan itu untuk sesuatu perasaan yang bisa aja negatif hasilnya, khawatir. Kalau waku-waku itu udah pasti hasilnya menyenangkan. Nah, itu ya tadi ya minasang ya. Jadi saking banyaknya onomatope ini, minasang memang harus memilah-milah dan mencermati dengan baik dan digunakan dengan situasi yang tepat untuk menggunakan onomatope apa. Dengan situasi yang seperti ini menggunakan onomatope atau bunyi tiruan yang mana. Situasi yang seperti ini menggunakan onomatope atau bunyi tiruan yang mana. Nah, kalau waku-waku ini untuk perasaan resah, gelisah, tapi untuk sesuatu yang menyenangkan atau membuat bahagia endingnya nantinya gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat contoh kalimatnya ya. Ashita kara ryoku suru no de waku-waku shite imasu. Ya, ashita kara ryoku suru no de waku-waku shite imasu. Karena besok akan jalan-jalan, hati saya berdebar-debar. Nah, biasanya kalau misalnya kalau ini sih saya pribadi gitu ya, kalau misalnya besok ingin melakukan suatu perjalanan entah itu kemana, biasanya malamnya tuh udah gelisah ya, aduh, wah besok mau jalan-jalan, oh nanti besok mau gini nih, jadi gelisah. Tapi gelisahnya itu bukan gelisah sesuatu yang bikin bingung, yang bikin cemas, tapi gelisahnya itu karena ya happy aja, soalnya besok mau jalan-jalan. Nah, itu ya waku-waku ya. Ashita kara ryoku suru no de waku-waku shite imasu ya. Karena besok akan jalan-jalan, hati saya berdebar-debar. Tapi berdebar-debarnya karena apa? Karena dia merasa senang, soalnya besok mau jalan-jalan ya. Nah, contoh kalimat yang berikutnya.
Natsuya sumi no koto o kangaete waku waku shimasu ya. Natsuya sumi no koto o kangaete waku waku shimasu. Karena memikirkan liburan musim panas, saya merasa gembira. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana kita sudah punya planning. Oke, nanti kalau liburan musim panas, saya mau berlibur di sini, 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 sini. Happy dong. Kenapa? Karena kita mikirin sesuatu yang nantinya bakal menyenangkan untuk kita gitu ya. Yang endingnya itu pasti bikin happy. Nah, itu pakai waku-waku. Jadi jangan sampai salah minasang menempatkan onomatope dari setiap situasi dan juga kondisi ya. Oke, minasang, gimana dengan contoh-contoh penggunaan onomatopenya? Apakah bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa gitu ya. Pelan-pelan, sensei tidak berharap kalian langsung oke, sensei saya paham semua onomatope yang sudah sensei berikan, tidak. Karena sensei pun masih dalam kondisi belajar, karena mempelajari onomatope ini agak lumayan ya gitu ya. Seru, menyenangkan, tidak terlalu berat, tapi memang membuat kita harus cermat menggunakan contoh-contoh onomatope dalam setiap situasi dan juga kondisi ya. Nah, oke, untuk contoh-contoh kalimat yang yang sensei berikan, sensei tidak memberikan penjelasan untuk pola-pola kalimatnya ya minasang ya, tapi sensei hanya memberikan contoh-contoh penggunaan onomatope sesuai dengan situasi dan kondisinya ya. Nanti di minggu depan kita akan kembali belajar tentang pola-pola kalimat dalam bahasa Jepang ya. Ya minasang, semoga materi onomatope ini bisa diaplikasikan ya ke dalam keseharian minasang semua, dan semoga materi ini bisa bermanfaat baik sekarang ataupun nanti di waktu yang akan datang gitu ya. Jadi kalaupun nanti minasang nggak bisa pakai nih onomatope sekarang, mungkin suatu saat nanti minasang pasti akan bisa. Minasang biasanya kalau mau interview di perusahaan Jepang, onomatope ini suka digunakan atau diungkapkan oleh para user kepada para peserta interview. Beberapa kali sensei interview dan sensei mendengar beberapa onomatope yang mereka keluarkan. Ya, ada onomatope yang sudah ada di sini, ada juga onomatope yang lainnya. Nah, minasang bisa mencari referensi onomatope yang lainnya karena apa? Di awal sudah disebutkan bahwa Jepang punya 4.500 onomatope yang tidak mungkin kita akan bahas semuanya di sini. Jadi minasang bisa cari-cari lagi, bisa lewat YouTube, bisa lewat Google ataupun yang lainnya ya. Oke, minasang, terima kasih, cukup sampai di sini ya penjelasannya. Mohon maaf kalau misalnya saya terlalu cepat, mohon maaf kalau misalnya masih ada kesalahan, dan sampai ketemu di materi yang berikutnya. Arigatou gozaimasu, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, mata raisyu.